Bab 25.1, Pelatihan Mana 3. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Ketika Eugene bangun kembali, itu di tempat tidur yang telah dia gunakan selama beberapa hari terakhir. Nina, yang telah menunggu di samping tempat tidurnya, terkesiap kaget dan hendak memanggil seseorang, tetapi Eugene segera mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Tolong, diamlah, erang Eugene. Izinkan aku menelepon seseorang untuk meminta bantuan, bisik Nina. Tidak apa-apa, Eugene menolak. Tetap diam. Nina mengeluarkan suara bingung, hah. Tetap diam dan jangan katakan apapun, memaksakan kata-kata ini, Eugene mencengkeram kepalanya yang sakit. Ingatannya tidak kabur, dan Eugene dengan jelas mengingat apa yang telah dia lakukan sebelum dia pingsan dan isi percakapannya dengan Tempest. Tapi itu masih meninggalkannya dengan sakit kepala yang berdenyut, bersama dengan perasaan hampa di dalam tubuhnya. Ini akan menjadi sensasi yang asing bagi Eugene yang berusia 13 tahun jika bukan karena ingatannya sebagai hamil. Perasaan ini adalah penipisan mana. Dia telah berhasil memeras sedikit mana yang dia miliki sampai tidak ada yang tersisa. Ini semua karena Tempest harus muncul secara langsung. Semua mana miliknya telah tersedot kering hanya dengan membuka pintu ke dunia roh. Dari sana, Tempest telah mengambil alih dan menyeberang ke dunia fisik untuk waktu yang singkat di bawah kekuatannya sendiri. Melakukan ini telah menempatkan beban yang cukup besar pada Tempest juga. Bahkan roh dengan kekuatan besar tidak dapat membuka pintu ke dunia roh sendiri. Tetapi sebagai seseorang yang telah menjadi Raja Roh, Tempest mampu mendorong pintu terbuka lebih jauh dengan menempatkan beban untuk melakukannya pada dirinya sendiri. Sepertinya Tempest pasti sangat bersemangat juga. Tempest dengan sembrono memikul beban dan secara paksa memperluas celah untuk turun ke dunia fisik dan mengkonfirmasi kebenaran untuk dirinya sendiri. Itulah seberapa banyak Tempest, Raja Roh Angin, telah diperingatkan oleh Eugene, tidak, reinkarnasi hamil. Akan sangat mengejutkan baginya untuk melihat bahwa aku bereinkarnasi dengan ingatan tentang kehidupan masa laluku yang utuh, tetapi fakta bahwa aku bereinkarnasi sebagai keturunan Vermont pasti membuatnya tampak lebih dari itu. Roh mengingat orang dengan jiwa mereka, jadi Tempest berhasil mengenali yang memegang Winnet, Eugene, sebagai hamil. Fakta ini membuat Eugene menyeringai lebar. Setelah menerima bahwa dia telah bereinkarnasi, Eugene tidak dapat menghilangkan beberapa kekhawatiran yang tidak menyenangkan. Apakah dia benar-benar hamil? Hamil yang terlihat dalam ingatannya tentang kehidupan masa lalu dari 300 tahun yang lalu. Bagaimana jika dia tidak bereinkarnasi dan hanya seseorang yang memiliki ingatan hamil yang ditanamkan ke dalam dirinya? Bahkan jika itu masalahnya, ingatan ini pasti nyata, Eugene meyakinkan dirinya sendiri setiap kali ketakutan ini muncul. Dia juga menghibur dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa tidak akan ada bedanya jika dia bukan hamil yang bereinkarnasi. Dia tidak ingin memberikan terlalu banyak arti pada sifat ketidakpastian dari keberadaannya. Oleh karena itu saya pikir keyakinan itu saja sudah cukup. Tapi Tempest memanggilku hamil, kenang Eugene sambil menyeringai. Kata-kata itu telah sepenuhnya menghapus semua kekhawatiran yang tidak menyenangkan itu. Eugene menggelengkan kepalanya dengan seringai riang. Tuan Eugene, apakah kamu yakin baik-baik saja? Tanya Nina ragu. Eugene menepis kekhawatirannya, aku baik-baik saja. Berapa lama aku keluar? Sekitar setengah hari. Aku pasti membuat kalian semua khawatir. Patriark dan Tuan Gion telah tinggal di pavilion, menunggumu untuk sadar kembali. Mereka tidak perlu melakukan itu, kata Eugene, menggelengkan kepalanya ketika dia melihat ke pintu kamar yang tertutup. Berkat mana yang diserap ke dalam tubuhnya, indera fisiknya menjadi lebih sensitif. Akibatnya, dia bisa merasakan beberapa kehadiran melayang dengan tidak sabar di dekat pintu. Kenapa kamu tidak membuka pintunya? Saran Eugene kepada Nina. Sepertinya aku telah membuat mereka banyak khawatir. Mereka berdua berhak untuk diizinkan masuk. Gillette telah memberinya banyak kemudahan, mengadopsinya ke dalam keluarga utama, dan bahkan memberinya Winnet. Kemudian mereka telah memberikan formula api putih yang hanya boleh dipelajari oleh anggota keluarga utama dan bahkan membuka jalur baginya untuk memulai mana. Setelah semua ini disediakan untuk pelatihan mana, Eugene akhirnya masih pingsan. Ketika kabar ini sampai kepada mereka, Gillette dan Gion bergegas mendekat dan sekarang menunggu dengan tidak sabar di luar pintu untuk memeriksa kesembuhannya. Begitu Nina membuka pintu, Gillette dan Gion bergegas masuk. Setelah melihat Eugene duduk di tempat tidur, Gillette menghela nafas lega dan mendekatinya dengan lebih tenang. Apa kamu baik-baik saja? Gillette bertanya dengan prihatin. Iya, Pak, Eugene memberikan jawabannya dengan senyum meyakinkan. Meskipun dia tidak dapat secara pribadi memeriksa penampilannya di cermin, Eugene menebak bahwa wajahnya akan tampak seperti telah terkuras semua darahnya. Gillette dan Gion menatap wajah Eugene sejenak sebelum bertukar pandangan. Sekarang giliran Gion untuk berbicara ketika dia bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Saat mereka meninggalkan Leyland dan kembali ke pavilion, Eugene tampak baik-baik saja. Namun, tidak lama setelah dia kembali ke pavilion, Eugene pingsan. Berkat ini, Gion mau tidak mau merasakan gelombang kekhawatiran yang besar. Dia adalah orang yang mentransmisikan formula api putih ke Eugene dan membimbingnya untuk membentuk siklus pernapasan mana sendiri.
Bagaimana jika Gion telah membuat kesalahan selama proses ini, yang menyebabkan sesuatu yang tidak beres di dalam tubuh Yujin? Meskipun Gion memiliki keyakinan pada kemampuannya sendiri, dia tidak bisa tidak khawatir sekarang bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Saya sudah mendengar sebagian dari ceritanya, kali ini Gilet kembali berbicara. Aku diberitahu bahwa setelah kamu menggambar Winit, angin tiba-tiba mulai bertiup. Apakah ini karena kamu memanggil roh? Meskipun dia mengharapkan pertanyaan seperti itu, Yujin ragu-ragu sejenak tanpa segera menjawab. Bagaimana dia harus mencoba dan menjelaskan ini? Apakah dia benar-benar harus membuat kebohongan yang terang-terangan? Konten iklan. Raja Roh Angin turun dari dunia roh, Yujin akhirnya mengakui. Tidak ada gunanya membocorkan keseluruhan cerita, tetapi dia harus mengatakan sesuatu. Ada terlalu banyak mata yang telah melihat turunnya Tempest, dan tidak mungkin roh lain dapat memprovokasi badai seperti itu melalui kedatangan mereka di pesawat ini. Apa? Teriak Gilet. Yujin menjelaskan, dia mengatakan bahwa sudah lama sejak dia mendengar panggilan, jadi dia ingin melihat siapa itu. Jenis apa? Gilet terdiam, terlalu kaget untuk menyelesaikan kalimatnya. Baik Gilet maupun Gion tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. 300 tahun telah berlalu sejak Vermont meninggalkan mereka, jadi tentu saja, lebih dari beberapa leluhur di garis lurus telah menggunakan Winit. Meskipun ini mungkin menyatakan yang sudah jelas, kebanyakan dari mereka mampu memanggil roh angin dengan bantuan Winit. Namun, harapan yang dimiliki oleh Raja Roh Angin, Tempest, untuk para pemanggilnya sama tinggi dengan kedudukan kerajaannya sendiri. Jadi mengikuti Vermont, tidak ada satupun leluhur yang berhasil memanggil Raja Roh Angin. Gion menelan ludah dan bertanya, apakah itu benar-benar kebenaran? Dia tahu bahwa Yujin tidak akan memiliki alasan untuk berbohong seperti itu, tetapi berita itu sangat mengejutkan sehingga Gion merasa dia tidak punya pilihan selain bertanya. Ya, Raja Roh Angin. Yujin terdiam. Yujin mengerutkan kening, membuatnya jelas bahwa dia mengalami kesulitan mengingat. Sambil mengetuk sisi kepalanya yang acak-acakan untuk mengingat-ingatannya, Yujin terus berbicara. Kupikir dia bilang aku belum punya cukup kekuatan. Dan lain kali, ketika saya memiliki kekuatan yang cukup, dia menantikan untuk bertemu dengan saya lagi suatu hari nanti. Kemudian dia kembali ke dunia roh. Hahaha, Gilet, yang diam-diam mendengarkan penjelasan Yujin, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Sambil menggelengkan kepalanya, dia menjatuhkan diri ke kursi di sebelah tempat tidur Yujin. Yujin, kamu benar-benar satu anak yang mengejutkan, Gilet menghela nafas lega. Yujin tidak tahu harus berkata apa sebagai tanggapan, jadi dia hanya tersenyum. Setelah menatap Yujin selama beberapa saat, Gilet memasukkan tangannya ke dalam rompinya. Aku mendengar tentang apa yang terjadi di Leyland dari Gion. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Anda dapat merasakan mana dan membuat inti menggunakan formula api putih. Semua itu akan cukup mengejutkan, tapi bagimu untuk menarik perhatian Raja Roh Angin juga. Sesuatu seperti itu terjadi belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, bagaimana dengan Yujin yang belum pernah terjadi sebelumnya? Memenangkan upacara kelanjutan garis darah sebagai anak jaminan, diadopsi ke dalam keluarga, menjadi pemilik baru Winit, dan menerima formula api putih dengan bantuan Leyland, semua hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah keluarga Leonhardt. Dia beralih dari merasakan mana menjadi mengumpulkannya ke dalam tubuhnya dalam waktu kurang dari sehari. Itu juga, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, Gilet mengingatkan dirinya sendiri. Gilet tidak merasakan apa-apa selain kesenangan murni mendengar berita ini. Raja Roh Angin telah memperhatikan anak kecil ini dan bahkan turun secara pribadi untuk melihatnya. Acara seperti ini bahkan bisa dianggap sebagai revitalisasi klan Hati Singa. Minumlah ini, perintah Gilet. Ketika tangannya keluar dari rompinya, Gilet sedang memegang ramuan berukuran kecil. Gilet menjelaskan, ini akan memulihkan mana Anda yang terkuras. Namun, Anda harus berjanji kepada saya bahwa, alih-alih berlebihan, Anda akan berbaring di tempat tidur selama beberapa hari ke depan. Tapi tubuhku terasa baik-baik saja. Aku masih menginginkan janjimu. Jika Anda melukai tubuh Anda dengan membebaninya secara tidak perlu, Anda akan menyesalinya di masa depan. Petik 2. Baik, aku berjanji. Tanpa protes lebih lanjut, Yujin menganggukkan kepalanya. Ramuan pemulihan mana sama berharganya dengan berguna. Yujin meneguk seluruh botol di bawah pengawasan ketat Gion dan Gilet. Tubuhnya yang berlubang mulai terisi kembali dengan mana. Tanpa bingung, Yujin segera mulai menggunakan formula api putih untuk mengisi ulang intinya dengan mana ini, tetapi mana dari ramuan itu tidak cukup untuk sepenuhnya memulihkan intinya yang terkuras. Karena sifat mana, jumlah yang bisa ditampung dalam ramuan itu tidak terlalu banyak. Meski begitu, setelah mengosongkan seluruh botol, sakit kepala dan kekakuan pada anggota tubuhnya sangat berkurang. Setelah istirahat beberapa hari, Gion akan melanjutkan pelajaranmu, kata Gilet sambil berdiri. Awalnya, kami berencana untuk melakukan perjalanan pelatihan lain setelah kelanjutan garis darah selesai, tapi sekarang. Sepertinya itu tidak mungkin. Apakah karena aku? Tanya Yujin. Betul sekali. Saya pikir kami perlu memprioritaskan pengembangan bakat Anda daripada pelatihan kami sendiri. Petik 2. Saya tidak ingin mengambil terlalu banyak waktu Patriark dan Sir Gion, Yujin mengakui dengan malu-malu. Jangan berpikir seperti itu. Lagi pula,
Akulah yang benar-benar ingin membimbingmu secara pribadi, Gion angkat bicara. Dia menepuk bahu Eugene sambil tersenyum. Gion menambahkan, tapi tentu saja, aku akan mengajar Qian dan Ciel di sampingmu. Dan Patriark juga akan membantu pelajaran kita. Eugene tentu saja istimewa. Namun, tidak baik untuk menunjukkan favoritisme berlebihan Eugene karena ini. Putra tertua, Ewart, telah meninggalkan perkebunan utama dan menuju ke Arot, tetapi Qian dan Ciel masih tinggal di perkebunan utama. Mereka juga pantas menerima tingkat pengajaran yang sama dengan Eugene. Saya berharap itu akan menjadi stimulus yang baik untuk melatih Eugene bersama keduanya, pikir Gillette. Setelah mendengar bahwa Eugene telah kembali dari Leyland dengan hasil yang mengesankan setelah menghabiskan kurang dari 1 hari di sana, Qian dan Ciel segera menuju ke gimnasium dan memulai pelatihan mereka sendiri. Jadi, Gillette juga menaruh harapan tinggi pada Qian dan Ciel.